Welcome back to YouTube channel SMP Susteran Purwokerto dengan saya Pak Jubo dan murid saya Kanes. Oh, nama panjangnya siapa Kanes? Regina Kanes. Waduh, luar biasa. Dari suaranya saja udah kelihatan bahwa ini calon host ternama di Purwokerto khususnya. Wow, luar biasa. Kembali lagi dengan acara Mida. Apa itu Mida, Kanes? Menggali inspirasi dari alumni. Wow, ini adalah Mida kedua, Kanes. Setelah kemarin kita menghadirkan Tania Meira Afilain dan sekarang satu. Untuk kedua kalinya kita menggelar Mida dan bintang tamu kita, alumni kita, wow luar biasa sekali. Ini ibu kita juga kan, Nes? Kalau kamu punya ibu, saya juga punya ibu kedua di sini, Nes. Tapi bukan ibu kita Kartini loh ya. Bukan. Nanti ibu kita Kartini kita rayain tanggal 21 April dan suaranya saja udah kedengar, Kanes ya. Suaranya sudah oke sekali. Dan kita akan kenalan lebih lanjut dan kita akan menggali apa saja inspirasi yang dapat kita ambil dari ibu yang satu ini. Dan kita kenalan dulu. Di sini sudah ada Ibu Francisca Diwati, angkatan 77 Kanes. Pak Bowo belum lahir, Kanes. Kanes sudah lahir belum? Belum lahir. Pak Bowo juga belum lahir. Pak Bowo juga belum lahir. Pak Bowo juga belum lahir, Kanes juga belum lahir ya. Ya, Ibu Francisca Diwati, sehat Ibu? Halo, apa kabar? Kabar luar biasa, kabar hebat, sehat selalu. Mudah-mudahan Pak Bowo dan Kak Kanes sehat juga ya, semangat juga ya. Amin. Semangat. Ya, Ibu Francisca Diwati Kanes ini angkatan 77 Kanes. Jadi di Susteran mungkin waktu itu belum ada bangunan yang semegah ini Kanes ya. Dan buat teman-teman sahabat siswa di SMP Susteran Purwokerto, dulu waktu tahun 77 SMP Susteran Purwokerto belum yang tingkat 2, tingkat 3 memiliki aula belum. Dan seperti apa mungkin bisa diceritakan Ibu gambaran SMP Susteran tahun 77 waktu Ibu ke sekolah di SMP Susteran Purwokerto. Persilakan Ibu. Oke, pertama-tama saya mau sampaikan ini suatu kehormatan ya, it's my honor menjadi tamu di Mida ini. Tadinya saya dihubungin oleh Pak Bowo, ikut Mida, ada program Mida. Mida tuh Mbak Mida atau Bu Mida, ini apa gitu ya. Ternyata program yang luar biasa dari SMP Susteran ini ya, menggali inspirasi dari alumni, dan itu saya merasa terhormat sekali. Terima kasih banyak buat Susteran yang sudah mengajak saya untuk menjadi bagian dari program Mida ini ya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ditanya seperti apa ya tahun 77 di mana Pak Bowo dan Kak Kanes belum lahir gitu waktu itu ya. Ya, jadi saya memang sekolah di SMP Susteran itu pertama kali juga menapak masuk ke kota Purwokerto itu pada saat SMP itu. Karena saya sebelumnya dari kecil sampai SD saya sekolah di Jogja waktu itu. Di Jogja. Ya, di Jogja. Dan waktu itu saya harus pindah ke Purwokerto karena saya mengikuti ibu saya. Ibu saya kebetulan ditempatkan sebagai notaris di Purwokerto waktu itu, dan saya ikut ibu ya. Jadi sehingga ibu pilih mana yang sekolah terbaik waktu itu di SMP Susteran, dan katanya nih yang terbaik waktu itu SMP Susteran. Ibu memasukkan saya ke SMP Susteran. Terima kasih. Ya, dan rupanya pilihannya ibu saya itu tepat karena saya masuk situ kan tanpa saya merasa waktu itu masih seperti orang asing ya, karena baru dari Jogja gitu ya, tiba-tiba ke Purwokerto masuk ke SMP Susteran gitu. SMP Susteran dulu bangunannya masih sangat sederhana gitu ya, masih ada semacam gang gitu ya, lorong, terus masuk ke belakang, terus itu ke belakang lebih sempit lagi, terus sampai dimentok di belakang itu baru kelas-kelas, dan kelas-kelas itu belum tingkat-tingkat lah, belum, masih satu tingkat saja, satu level saja gitu ya. Dan kelasnya saya waktu ingat waktu itu kelasnya tuh modelnya setengah terbuka. Atau sekarang mungkin masih ya setengah terbuka. Sekarang udah enggak Ibu? Udah tertutup Ibu semuanya. Jadi nggak ada pintunya, tuh irit banget, nanti sekolahan kok irit banget ya, nggak pakai pintu, gitu, nggak pakai jendela. Dan muridnya banyak waktu itu ya Bu? Lewat itu bisa ngintip-ngintip gitu. Iya, gimana? Muridnya banyak waktu itu ya?
Banyak dulu setiap angkatan tuh ada 3 kelas A, B, C gitu. Luar biasa. Dan, iya dan waktu kalau lewat ke kelas yang lain tuh saya bisa ngintip gurunya lagi ngajar apa gitu ya, karena terbuka gitu nggak ada. Pernah nggak ngintip seseorang di situ yang lagi belajar gitu? Kayaknya saya yang diintip ya. Pede banget. Kres, pede banget Ibu Siska. Bunda Siska pede banget, Des. Waduh. Enggak, ngintipnya bukan karena apa, tapi mungkin mereka mau ngintipnya ada anak baru masuk Purwokerto nih gitu ya. Luar biasa. Ya, tapi seneng, suasananya enak gitu ya, suasananya seru lah, seru. Tapi saya waktu itu masih belum punya percaya diri, jadi ya rada-rada apa ya. Saya dulu waktu SMP pendiam Pak Bowo, pendiam gitu, saya dulu. Iya. Nggak menyangka ya dari wajah sama sekali, benar-benar sekarang udah jadi luar biasa sekali ya. Nanti kita kenalan lebih lanjut Nes tentang Ibu Siska ya. Baik Kanes, tadi sebuah kehormatan sekali memang kita mengundang juga Wakil Rektor Nes Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta. Luar biasa Kanes, tepuk tangan dong buat Bunda Siska. Saya juga tepuk tangan buat diri sendiri sama buat Citra. Bunda Siska emang tadi dapat salam dari Ibu Kepala SMA Purwokerto Ibu Lucy. Saya udah bilang Bu Lucy dan teman-teman guru sama suster, nanti saya sama Kanes podcast PPDB gitu sama Bunda Siska gitu. Wah, salam ya Pak Bo ya. Ini media kedua. Nah, terus habis itu Bu Lucy langsung kasih kontak nomor alumni semuanya. Wah, ini ketiban job banyak banget ini. Aduh. Iya, tapi programnya keren kok. Amin. Semoga ini bisa memberikan inspirasi buat anak-anak SMA Purwokerto ya. Baik, Kanes, mau nanya apa yang pertama Kanes, silakan. Ya, silakan Kak Kanes. Kalau dulu waktu di SMP Susteran, pengalaman yang paling Bu Siska inget tuh apa? Oke, bukan cinta ya Nes ya, bukan cinta loh ya Nes. Jangan. Kalau cinta itu nanti itu rahasia ya. Oh iya. Oke. Cerita yang paling berkesan pertama memang karena itu dunia baru ya, di Purwokerto, kota yang baru. Saya masuk ke susteran itu, yang paling berkesan adalah teman-teman. Teman-teman ini teman-teman yang sepertinya sangat ramah, terus nggak sombong juga ya, menyapa saya meskipun saya tuh nggak kenal sama siapa-siapa kan. Biasanya teman-teman yang sudah sekolah di susteran itu kan dulu SD-nya pernah jadi teman sekelas dan lain-lain. Ini saya kan nggak punya siapa-siapa, tapi ada beberapa teman yang mendekati saya, ngajak ngobrol gitu, jadi mereka cukup ramah. Tapi yang berkesan sebetulnya momen saya sekolah. Jadi momen saya sekolah itu saya itu kan mulai naik sepeda. Jadi ceritanya di SMP Susteran itu saya mulai menjadi anak yang mandiri. Ceritanya menjadi anak yang mandiri. Jadi, saya berangkat itu nggak pakai mobil gitu ya. Saya bilang sendiri sama ibu saya mau sekolah naik sepeda. Karena teman-teman saya di SMP Susteran pada naik sepeda gitu. Saya pengen naik sepeda juga gitu. Maksudnya sih supaya dibeliin sepeda baru waktu itu. Sidir ya. Ya, terus akhirnya bener nih mau naik sepeda nih. Iya bener gitu. Jadi itulah saya mulai masuk SMP itu belajar mandiri dengan mulai berangkat sekolah naik sepeda. Kan tapi masih baru naik sepeda itu masih baru-baru bisa naik sepeda. Sehingga saya kalau berangkat itu jam 6 pagi kurang seperempat saya udah berangkat. Soalnya kenapa? Biar sepi. Waktu itu masuknya jam berapa? Masuknya jam berapa? Jam 7. Tapi perjalanan ke sekolah itu kan cuma sekitar 20 menit kalau naik sepeda. Jadi waktu sampai sekolahan itu masih jam 6:15 dan saya biasanya sepeda yang pertama, kalau nggak sepeda yang kedua nyampe di sekolah gitu. tapi itu membuat saya semakin belajar untuk mandiri ya. Di susteran itu ya, gaya hidup saya menjadi berbeda. Saya berusaha untuk mandiri, tidak tergantung pada orang yang antar jemput, tapi saya mau mandiri. Nah itu di SMP susteran. Itu Kak Kanes, itu cerita yang menyenangkan. Wow, berarti kita bisa ngambil inspirasi mandirinya Nes. Luar biasa ya Nes ya. Emang ketika kita SMP benar-benar dibentuk kemandiriannya ya Nes ya. Dan Ibu Siska sudah berbicara kenyataan bahwa memang
di SMP itu teman-teman sahabat siswa SMP Purwokerto memang dibentuk menjadi sebuah kemandirian yang sangat luar biasa, ditanamkan pada diri kita semuanya. Tadi contohkan Ibu Siska, dia menolak untuk diantar Nes ya, tapi dia memilih untuk naik sepeda. Wow, luar biasa sekali, mantap. Biar dapat sepeda baru. modus ya. Ada niat di baliknya. Ya, ada udang di balik batu berarti ya. Bu Siska, ada kegiatan-kegiatan menarik waktu di SMP Susteran tahun 77, misalnya pentas seni atau apa gitu waktu tahun 77? Nah, kalau SMP Susteran kan memang ini ya, karena SMP favorit ya waktu itu, jadi kegiatan-kegiatannya juga bagus-bagus gitu. Dan saya melihat teman-teman saya kok cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Saya sendiri kayaknya yang nggak cantik ini di sini. Itu ucapan orang yang nggak percaya diri. Tapi dari SMP Susteran ini salah satunya kegiatan rohani ini yang itu juga merubah hidup saya sebetulnya. Nah, karena gini, saya dilahirkan dari keluarga yang tidak terlalu care masalah spiritual, masalah rohani ya. Dari kecil kami tidak dibiasakan untuk pergi ke gereja setiap minggu. Kami tidak dekat dengan romo, tidak, karena masing-masing ayah ibu saya ini sibuk dengan kegiatan masing-masing, dan saya tidak tahu kenapa, karena mungkin juga lingkungan dari keluarga yang tidak punya kebiasaan untuk memang menomorsatukan kegiatan spiritual di keluarga kami gitu ya. Jadi waktu saya masuk ke SMP Susteran itu, saya tuh masih bingung, meraba-raba. Saya ini Katolik, tapi kenapa saya tidak merasa ada sesuatu yang panggilan buat saya untuk melakukan sesuatu, karena kayak ada sesuatu yang hampa lah gitu ya. Nah, di SMP Susteran inilah yang luar biasa, yang membuat teman-teman saya ini sangat care dengan saya, sehingga mereka yang mengajak saya untuk terlibat di kegiatan-kegiatan di gereja. Karena kan memang sering ya kalau susteran di gereja, karena kan tinggal nyebrang aja kan gerejanya, iya, benar, katedral. Dan tinggal nyebrang, sekarang jadi katedral dan sudah ada AC-nya, luar biasa. Dulu subuh. Nah, waktu itu saya ingat dulu ada di gereja barat itu ada namanya Bruder Gabriel, yang dia juga sangat pintar melatih vokal, jadi saya juga ikut KUR waktu itu. Kemudian juga saya juga diajak untuk menjadi misdinar waktu itu. Wow. Nah, belajar menjadi misdinar ini saya nekat. Saya bilang, teman saya bilang, mau nggak jadi misdinar? Tapi kan aku belum bisa apa-apa gitu. Nggak apa-apa, ikut aja. Nah, waktu itu saya terus kemudian ikut belajar, dan akhirnya jadi ketagihan dan sering menjadi misdinar waktu itu. Wow. Nah, saat itulah iman saya menjadi semakin dikuatkan waktu itu, mulai dibentuk, dan saya mulai lebih dekat dengan Tuhan. Saya bilang, ini luar biasa yang saya tidak pernah dapatkan waktu itu selama saya waktu sekolah di SD, dan di SMP inilah yang di Susteran ini saya menemukan Tuhan sebetulnya secara nyata gitu dalam kehidupan saya, dan menemukan Tuhan pada saat saya di SMP Susteran. Begitu. Sharingnya sangat luar biasa kan Nes. Memang kalau sekarang mungkin Kanes taunya sangat veritas ya Nes ya. Kanes juga misdinar ya. Oh, misdinar juga ya Kanes ya. Berarti kita satu sama-sama ya, satu komunitas lah. Bedanya Kanes nggak nekat nih Bunda. Kalau Bunda kan nekat tadi. Saya nekat. Saking bingungnya jadi nekat. Saking bingungnya ya. Iya. Memang Bapak Ibu semuanya yang para pemirsa dan sahabat siswa SMP Purwokerto yang menonton YouTube ini, memang benar dari Bunda Siska tadi mengatakan bahwa menceritakan tentang bagaimana kehidupan rohani yang mulai dibentuk di SMP Purwokerto. Nah, mungkin buat para orang tua juga bisa menyekolahkan putra-putrinya untuk dibentuk putra-putrinya untuk dekat dengan Tuhan, untuk dekat dengan gereja, dan disinilah SMP Purwokerto tempatnya. Begitu Kanes ya? Kanes mengalami sendiri Kanes ya? Ya. Tadinya juga sebenarnya nggak mau ikut Sanggar Veritas, tapi sama Pak Boni diajak ikut, ayo ikut, asik kok, gini, bener asik. Waduh, luar biasa. Itu Bunda, terima kasih sharingnya tadi tentang rohani, jadi menguatkan para orang tua bahwa memang iman paling utama Bunda ya.
Betul. Tapi jangan sampai terjebak Pak Bowo bahwa jangan menganggap bahwa kita itu sudah melayani Tuhan itu dengan cara kita sudah punya aktivitas di gereja, ya, atau terlibat. Itu bukan hanya sekedar itu, karena kekuatan iman kita tuh bukan hanya dilihat dari berapa banyak kita terlibat di dalam aktivitas gereja, namun justru seberapa banyak kedekatan kita dengan Tuhan tuh bagaimana kita menerapkan atau menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang paling penting. Paling pentingnya bukan cuma kegiatan doang, tapi firman Tuhan kita masukkan ke hati kita gitu ya Bunda ya. Yes. Wah, luar biasa. Calon romo saya Bunda. Hei, mantap. Saya doakan. Baik, Bunda. Nes mau nanya apa lagi Nes? Tentang pelajaran atau apa Nes? Silakan. Bu Siska, kan kayaknya dari tadi itu ceritanya ya tentang kenangan. Terus kalau kenangan tentang teman-teman, habis itu tentang iman. Dari situ kok kayaknya nggak ada sangkut pautnya sama pelajaran ya. Kalau nggak ada sangkut pautnya sama pelajaran, kenapa Bu Siska jadi dosen? Wah, ayo Bunda. Saya itu sebenarnya kalau melihat raportnya saya SM itu kayak biasa-biasa aja. Kalau ditanyain Kanes mungkin tanya Bunda tuh pelajaran favoritnya apa? Sebenarnya tak pikir-pikir dulu. Tapi pelajaran paling favorit di Bunda itu adalah pelajaran karawitan. Nah, dulu ada karawitan loh. Nggak tahu kok Kanes ada. Dulu ada pelajaran karawitan, gamelan. Dulu Bunda pegang saron, tunggu pintar banget dulu ya. Dan itu pelajaran yang paling Bunda tunggu-tunggu. Ya, tapi selain itu Bunda paling suka geografi karena waktu itu gurunya Bu Tati gitu ya. Dan sampai sekarang tuh Bunda masih inget ya, Bu Tati itu punya satu cara bagaimana kita bisa mengingat-ingat dengan urutan-urutan planet-planet yang ada di tata surya kita ya. Jadi dari Merkurius, gitu, Venus, Bumi, Mars gitu ya. Dan itu supaya urut. Dan dulu kan pelajarannya mengurutkan urutan planet itu kan. Ya. Nah, supaya ingat Bu Tati waktu itu memberikan satu ide gitu ya, nggak usah mikir yang inilah susah-susah. Kalau ngingetin Merkurius apa-apa itu kan susah nih, kalian cukup mengingat begini aja. Maria Veronica baik, Magdalena yo semono ugo nanging pendek. Nah itu tinggal diambil kata-kata yang paling di depan. Maria M, itu berarti Merkurius. Veronica ambil V-nya Venus. Baik, ambil B-nya Bumi gitu. Sampai sekarang tuh saya masih inget loh, Pak. Baik, Magdalena yo semono ugo nanging pendek. Kanes catat nih Bu. Kanes. Sekarang saya nggak pernah lupa. Sampai sekarang saya nggak pernah lupa itu. Gitu. Jadi saya ngajarkan ke anak-anak saya gitu-gitu juga. Nih, kalau ngapalin ini planet-planet nggak usah bingung-bingung. Tinggal dihafalin aja yang Maria Veronica baik, Magdalena yo semono ugo nanging pendek. Sudah selesai. Seru itu. Jadi karawitan sama geografi yang paling favorit ya Bu ya. Luar biasa. Saya dulu nggak terlalu pinter Pak Bowo. Gitu. Dulu saya nggak terlalu pinter. Biasa-biasa aja. Nah, tadi pertanyaan banyak teman-teman saya yang pinter gitu. By the way Pak Bowo, saya tuh masih punya ini loh, masih ada di dalam BA grup alumni angkatan 77 loh, dan kita seru-seruan dari dalam situ. Dan karena teman-teman kita yang di dalam itu baik-baik aja semuanya. Amin, oke luar banget. Biasa. Ya. Berarti Ibu dulu selain Bu Tati ada Pak Yudi, kenal? Pak Yudi dulu mata pelajaran olahraga. Apa ya? Olahraga. Saya soalnya paling nggak suka olahraga. Wah. Berarti nilainya merah terus ya. Tapi kenal Pak Yudi, Pak Martinus kenal? Ya, saya kenal Pak Syarif dulu, ada Pak Syarif, gambar. Luar biasa Nes, tadi tentang apa namanya? Pelajaran yang paling disukai sama Bu
Bunda Siska tadi ya, Nes ya. Tadi pertanyaan Kanes belum dijawab, kok bisa jadi dosen ya? Wah, SMP nggak pinter ya, kayak Pak Bowo, kok bisa jadi dosen, bisa jadi guru, itu gimana ceritanya? Ayo. Nanti dulu Pak Bowo, Kak Kanes ya. SMP saya nggak terlalu pinter ya, tapi waktu SMA, ini nih. Saya masuk ke SMA Negeri 2 di Purwokerto. Iya. Saya lanjutnya ke negeri waktu itu dan diterima di negeri ya. Saya mungkin karena saya terinspirasi dari teman-teman saya di SMP, sehingga di negeri saya mulai aktif. Waktu itu saya mulai aktif. Saya kepilih jadi paskibraka, saya baris berbaris, saya ikut PMR, terus banyak sekali yang saya ikutin ya, sampai waktu dulu kelas berapa ya? Kelas 3 awal saya sempat terpilih sebagai wakil dari teman-teman untuk maju ke Cerdas Cermat di Jogja, waktu itu masuk TVRI ya. Itu terpilih. Saya waktu itu masuknya mewakili teman-teman di IPS, kan dulu kan ada IPA, IPS, bahasa. Nah, saya mewakili dari IPS-nya gitu. Dan saya juga puji Tuhan sekali waktu lulus kelas 3 saya dapat ranking 3 umum waktu itu di SMA itu. Jadi secara umum gitu ya. Dan saya selalu merasa bersyukur sekali karena saya merasa bahwa saya juga terlatih di SMP susteran ini. Saya dibekali banyak hal gitu ya. Bagaimana kita harus tetap fight, kita harus tetap berjuang, bagaimana kita harus terus bertumbuh dan belajar banyak, sehingga kita tidak hanya menjadi seperti katak di dalam tempurung, tetapi kita harus melebarkan mata dan sayap kita kemana-mana untuk bertumbuh, gitu Pak. Luar biasa. Terus tadi pertanyaannya Mbak Karena juga belum dijawab lagi ya. Tapi kenapa kok sekarang jadi dosen, terus sekarang dapat amanah jadi rektor gitu. Sekali lagi itu jalan Tuhan sih. Menurut saya itu jalan Tuhan. Ya, karena saya masuk sebagai dosen itu bukan keinginan dan bukan impian. Sama sekali tidak pernah bermimpi untuk menjadi dosen, gitu ya. Dulu kalau saya ditanya pengen jadi apa, pertama saya pengen jadi notaris. Karena apa? Karena dulu ibu saya notaris, saya pengen lanjutin notaris, ya. Maka kenapa waktu itu S1-nya saya memilih masuk ke Fakultas Hukum dan diterima di UGM. Nah, saya mencoba untuk mempelajari hukum, saya sekedar belajar hukum tetapi nggak masuk, it's not my passion gitu ya. Saya merasa ini bukan jalan saya untuk saya berkarir di hukum. Maka itu kemudian waktu saya udah lulus di hukum, saya memutuskan untuk lanjut di S2-nya ambil di Magister Manajemen di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian itu yang membuat saya oke, ini yang saya suka sebetulnya, dunia bisnis secara nyata, belajar manajemennya, dan that's my passion lah saya bilang itu. Jadi saya memperdalam itu. Nah, itu yang mungkin saya banyak bertanya sama Tuhan sebetulnya. Tuhan maunya kamu tuh apa sih buat saya gitu ya? Apa yang sebetulnya Tuhan perintahkan buat aku tuh gitu. Karena saya percaya Pak Bowo, Kak Kanes, bahwa kita lahir di dunia ini kita membawa misi dari Tuhan. Kita punya tugas dari Tuhan. Kamu harus melakukan ini loh. Dan itu kita harus cukup peka untuk mendengar panggilannya Tuhan terhadap kita tuh apa. Nah, maka itu ketika awal tuh saya punya bisnis di bidang tour and travel. Saya punya beberapa bisnis waktu itu, ada yang bangkrut, bangkit lagi, ada yang saya bikin baru, dan bisnis yang dulu saya berdirikan sampai sekarang pun masih bertumbuh. Tetapi saya memutuskan untuk waktu itu keluar dari bisnis saya karena ada tawaran untuk bantu sebuah kampus. Bantu kampus ini mau bangkrut. Kampus ini sudah mahasiswa tinggal sedikit banget, terus saya diminta untuk membantu supaya membangkitkan kampus lagi, menghidupkan lagi. Saya merasa terpanggil untuk melakukan itu. Jadi saya mengiyakan, menyetujui, akhirnya saya masuklah ke dunia akademisi. Yang dulunya saya pengusaha, saya putuskan untuk tidak lagi melanjutkan sebagai pengusaha, tapi saya sudah punya ilmu sebagai pengusaha. Lalu saya dipanggil untuk bantu kampus ini, dan kebetulan kampus ini punya jurusan manajemen dan akuntansi. Nah, manajemen ini kan sangat dekat dengan hubungannya dengan dunia bisnis. Kampus yang sekarang itu. Kampus yang sekarang.
kampus yang sekarang, tapi dulu yang Universitas Mahakarya Asia, tapi dulu namanya bukan universitas, dulu masih sekolah tinggi. Dulu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Perbankan. Lalu baru 1 tahun yang lalu ada 4 kampus kecil di merger, kemudian menjadi Universitas Mahakarya Asia yang sekarang saya berada. Gitu, salah satunya betul Ibu membangun di dalamnya berarti ya. Salah satu tokoh penting di situ membangun ya. Enggak lah, tokoh pentingnya tetap Tuhan bagi saya. Alah, kalau saya hanya sebagai itu mah pasti nggak usah ditanya. Ini yang saya suka merendah ini ya, tapi di balik kerendahannya tetap ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari sosok Bunda Siska ya, mantap ya. Bunda, bisa nggak sih waktu di SMP itu diceritakan rasa malas yang ada, mungkin pernah ada nggak sih Bunda dalam diri Ibu waktu itu? Kalau rasa males, sayang sekali saya nggak punya rasa males itu sih. Karena saya hidup tuh kayaknya excited ya. Saya selalu menjalani dengan excited. Karena itu saya punya teman-teman yang luar biasa waktu SMP. Teman-teman yang selalu care dengan saya, ngajak saya kegiatan ini, ngajak saya ini, dan tidak pernah meninggalkan saya sendirian gitu. Meskipun saya tuh orang baru, jadi mereka merangkul saya, mengajak saya dan ini yang membuat saya bersemangat ya, untuk terus belajar di SMP Susteran. Meskipun waktu kelas 3 itu kan ada pergantian ganti tahun tuh. Jadi kelas 3 saya waktu itu 1,5 tahun, lama banget ya, 1,5 tahun, karena waktu itu dari tahun ajaran Januari sampai Desember diganti menjadi mulai Juni ke Juli gitu ya. Juli ke Juni. Gambarnya Ibu waktu itu ya. Tapi tetap semangat, tetap asik gitu, karena berarti nggak ada guru-gurunya juga asik banget. Berarti nggak ada istilah kata malas waktu itu ya Bunda ya? Ya ada. Dan kalau bisa kita masih muda tuh jangan gunakan kata malas, karena itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita ke depan, on the future. Karena we are what we think ya. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi pada dirimu. Jadi hilangkan semua hal-hal yang negatif di dalam mindset kita, di dalam pikiran kita. Kalau begitu kita memikirkan hal-hal yang negatif, itu akan kejadian ke hidup kita adalah hal-hal yang negatif. Biasakan dan belajar mengucapkan sesuatu, memikirkan sesuatu, semua hal-hal yang positif. Itu Nes, makanya Kanes jangan malas lagi ya. Kanes tuh orangnya malas sekali Bunda. Sekarang kelas jadi kasur loh Pak. Kak Anes, karena gini Kak Anes, dalam kehidupan, apalagi kamu masih muda, cantik, kamu harus punya prestasi ya. Karena di dalam satu kehidupan tuh harus ada 3 hal ini yang kamu harus pegang. Yang pertama harus bertumbuh dalam iman, yang kedua harus bertumbuh di dalam kompetensimu, yang ketiga harus bertumbuh di dalam kepedulian. Itu dipegang aja. Bunda, harus bertumbuh semuanya. Kompetensi mungkin apa? Mau dijelaskan? Mungkin teman-teman sahabat Sisa belum tahu kompetensi itu apa. Ya, kompetensi sebenarnya ilmu yang kita kuasai. Iya, yang sesuai kan, yang kita miliki. Gitu. Kalau Kanes jangan berhenti, jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk belajar. Pertama tadi apa Bunda? 1, dekat dengan Tuhan ya. Bertumbuh dalam iman, betul. Iman. Kemudian yang kedua, bertumbuh dalam kompetensi lewat sekolahanmu, lewat bertumbuh dengan kompetensi. Terus yang ketiga, bertumbuh dalam kepedulian, kita harus terhadap orang lain. Ya. Jadi dunia akhirat semuanya udah ada dalam 3 hal itu ya Bunda ya. Wah. Iya. Amin. Secara tidak langsung ya, ada Tuhannya, ada sesuai dengan jati diri kita. Kemudian yang ketiga, peduli terhadap orang lain. Iya Pak Bo, karena khususnya yang kedua itu kita harus bertumbuh dalam kompetensi, karena Tuhan itu kasih kita talenta masing-masing orang tuh luar biasa. Istimewa. Cuma kadang-kadang tuh kita males buat eksplor, males buat mengembangkan. Itu yang menjadi kendalanya adalah itu ya. Jadi sayang banget nih, Tuhan sudah kasih kita kemampuan banyak, tapi kita cuma mempergunakan mungkin barangkali cuma 10%-nya, 15%-nya gitu. Jangan sampai. Ayo gunakan aja semuanya gitu. Iya. Wow, sekali kan. Masa pandemi gini juga banyak iya, juga betul lagi kan, belajar bahasa lain loh. Bahasa apa, Nes? Bahasa Prancis. Kan mimpiku ke Paris. Wow, gitu. Bunda, Kanes tuh salah satu siswi yang pandai berbahasa Inggris. Oke. Luar biasa. Sekarang tambah Prancis juga nih, Prancis juga. Iya. Wow, ya. Ada kemauan Bunda, kalau Kanes ada kemauan. Makanya saya ajak buat ngobrol-ngobrol di media ini Bunda.
Berarti Kanes sedang menjalankan yang bertumbuh dalam kompetensi itu, Pak. Iya. Kalau yang Tuhan juga kok kemarin baru tugas PPA-nya. Waduh. Mantap. Gitu. Keren lah Kanes. Bunda doakan kamu bisa jadi orang yang sukses, tetap humble, disayang Tuhan, tapi membanggakan keluarga dan Indonesia ya. Jangan cuma Kanes Bunda, siswa lain juga didoakan. Oh, kalau saya mendoakan siswa lain, apalagi yang mau sekolah di SMP Susteran. Berarti nanti Bunda wajib mempromosikan Susteran dong ya, mengajak putra putri dimanapun berada untuk menyekolahkan di Susteran ya. Siap. Bunda. Karena bagus kok, memang top kok. Amin. Siap Bunda. Kita mau nanya lagi di Bunda tentang tadi di SMA, kemudian ada panggilan buat jadi seorang pengusaha, terus kemudian ada panggilan membuat suatu universitas seperti itu Bunda. Pertanyaannya gini, jadi apa sih yang bisa diambil apa yang masih bisa diambil dan masih Bunda ingat, masih Bunda kerjakan, hal-hal yang pernah Bunda lakuin, hal-hal yang pernah Bunda dapetin di waktu di SMP, kemudian yang masih sampai sekarang bisa dilakuin sama Bunda. Tadi misalnya jangan ada kata malas, nah Bunda semua bisa lakuin sampai detik ini. Selain itu ada lagi nggak Bunda? Waktu yang pelajaran tadi SMP, juga ya? Iya. Betul. Malas tadi juga, terus harus mandiri tadi ya, mandiri. Saya belajar mandiri dari waktu SMP loh ya. Jadi sampai sekarang masih dipakai Bunda ya? Oh iya ya. Apalagi kalau perempuan sekarang ini harus mandiri ya, jangan tergantung kepada suami kita lah, kita harus mandiri karena perempuan sekarang tuh hebat lah. Bisa jadi banyak pemimpin perempuan ya sekarang ya. Berarti tadi mandiri. Iya. Terus malas, terus apa lagi Bunda? Mandiri, jangan malas, kemudian itu rasa peduli ya. Rasa peduli. Itu semua dibentuk waktu SMP Bunda. Iya, dibentuk waktu SMP ya. Kalau teman-teman waktu SMP tidak peduli sama saya mungkin tidak akan seperti ini ya. Tapi saya melihat teman-teman begitu sangat care ya, dengan apalagi saya waktu itu anak baru yang kayaknya telinga-telinguk sendiri, nggak punya teman gitu, terus mereka merangkul saya itu, saya harus melakukan itu juga pada saat saya sekarang. Maka tadi kenapa saya masuk ke akademisi, kemudian masuk jadi dosen, terus kemudian saya dapat amanah jadi wakil rektor 3 di sebuah universitas di Jogja, itu karena saya memikirkan saya harus menjalankan misi Tuhan dan saya harus make an impact, saya harus punya dampak buat banyak orang. Nah, dampak buat banyak orang itu dapat saya sampaikan lewat paling pas lewat pendidikan, dimana saya punya mahasiswa, disitulah saya menanamkan berbagai macam karakter yang baik seperti apa, kemudian bagaimana kalian harus menjadi generasi muda yang unggul ke depan seperti apa, itu lewat situ. Nah itu yang saya punya cita-cita lah seperti itu. Jadi emang Susteran tuh membekas sekali di hati Bunda ya, dan sekarang masih pakai ilmu-ilmunya ya, luar biasa. Tepuk tangan dong Nes buat Bunda Siska. Karena bisa tepuk tangan di Kanes ya. Nggak bisa. Bunda, ini di luar dari benang merah kita Bunda. Jadi di masa PJJ ini Bunda dampingi putra-putri di mahasiswa, mungkin kan PJJ pasti lewat online, bisa Zoom meeting, bisa Google Meeting ya, Google Meet ya. Ada nggak tips-tips khusus buat anak-anak yang menghadapi masa PJJ ini? Mungkin kan kita masih nggak tahu sampai kapan pandemi kita gitu loh. Kalau Kanes kan it's okay lah, dia tugas-tugas selesai tepat waktu. Kemudian ranking juga Kanes ya, kemarin ranking berapa Nes? Jujur kalau yang kemarin sih ada turun ya. Kenapa turun banget? Ini Bunda, jadi polemik kita nggak cuma polemik Susteran tapi polemik semuanya, memang banyak siswa yang memang agak sedikit rasa malasnya tinggi sekali ketika masa PJJ ini. Mungkin ada tips khusus nggak dari seorang Bunda Siska?
Oke, iya, memang karena pandemi ini jadi semuanya serba online ya. Tapi kita harus bijak, bisa melihat dari sudut pandang, jangan hanya negatifnya saja, tetapi kita lihat juga dari sudut pandang positif. Di mana pandemi ini kan membuat kita bertransformasi lebih cepat ya, terutama di era digital ini, teknologinya kita mau nggak mau harus menggunakan teknologi nih. Kalau kita nggak ada pandemi, kita mungkin akan ketinggalan jauh dengan luar sana ya. Tapi dengan adanya pandemi kita nggak beda-beda jauh kok dari mereka gitu. Kita lebih cepat bertransformasi. Berarti ada dampak positifnya Bunda ya? Iya, masih ada positifnya. Nah, saya nih sekarang masih punya anak paling bungsu itu kelas 5 SD dan itu juga belajarnya saya masih punya. Jadi saya punya 3 anak, yang satu sama yang kedua sudah married. Nah, yang kecil saya masih punya, yang bungsu itu hadiah saya dari bilang Tuhan, itu Bunda. gift from God. Ya, itu tuh hadiah dari Tuhan ya. Luar biasa. Saya masih punya sekarang kelas 5 dan dia juga melakukan online. Memang kalau tipsnya apa? Anak-anak ini kan sebetulnya apalagi kalau masih young people saya masih teenager gitu kan kadang-kadang merasa boring ya karena mereka terbiasa dengan bertemu dengan teman, kemudian saling berinteraksi, sosialisasi dan lain. Tetapi tiba-tiba dia harus di rumah sudah berhadapan dengan platform digital yang pembelajaran, kemudian dipaksa untuk itu. Nah ini kadang-kadang bikin anak-anak boring ya, mendingan saya nge-game aja dan daripada dengerin pelajaran, nggak bikin tugas dan lain-lain. Nah itu memang kalau saya sih di anaknya sendiri, ini bukan kesalahan mutlak di anaknya sendiri, tapi kadang-kadang kita sebagai pendidik kita juga harus punya kreativitas untuk melakukan sesuatu dinamika di dalam mengajar sebetulnya dengan supaya menarik seperti apa, dan kita harus memantau anak-anak meskipun kita lewat gadget, meskipun kita lewat laptop, tetapi kita tuh justru harus semakin dekat dengan anak-anak. Jadi make a communication yang bagus dengan anak-anak ini supaya mereka merasa terperhatikan lah gitu. Tapi untuk anak-anak ini sendiri nggak boleh kita jangan bilang nggak boleh, tapi harus sadar bahwa ini masa depan kita. Kalau apakah kamu juga dengan pandemi ini apakah kamu justru mau mundur ke belakang? Kan enggak, kamu harus tetap maju karena ini semua pandemi dialami oleh semua anak-anak di seluruh dunia nih. Jadi jangan sampai ketinggalan sama yang lainnya. Kalau kalian berhenti, males, terus kemudian nggak membuat tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian akan ketinggalan banyak nih dengan anak-anak lain yang masih tetap semangat. Atau maukah itu terjadi pada diri kalian? Jangan. So waktu ini sangat berharga. Waktu nggak bisa dikembalikan lagi. Jadi mari saya harap sih anak-anak ini bisa punya keyakinan dan mau terus bersemangat, terus antusias untuk maju terus ya. Terus aja. Saya yakin guru-guru susteran itu punya kreativitas luar biasa buat ngajarin ya. Ya, pasti Bunda. Ya, tadi Bang ya harus kreatif, harus benar-benar bisa membagi waktu, benar-benar tetap fighting buat ngadepin, karena pandemi ini nggak cuma dirasain sama kita sendiri, tapi semua seluruh dunia itu benar-benar rasain yang namanya pandemi. Jadi memang apa yang kita lakukan itu yang terbaik buat kita. Kalau misalnya kamu malas, berarti kamu akan mendapatkan hasil yang malas juga, nggak baik juga. Makanya tetap semangat buat para siswa SMA Mr. Purwokerto. Semangat ya anak-anak. Wah, luar biasa. Bunda, pesan-pesan buat anak-anak SMA Mr. Purwokerto apa? Silakan. Pesan-pesan. Ya. Saya nggak punya sponsor buat pesenin ya apa ya. Kalau saya bikin pesan-pesan buat anak-anak di susteran ya, karena saya harus mengembalikan masa lalu saya waktu saya masih SMP gitu ya. Kalau saya sih tetap pesan kepada anak-anak, ini eranya sekarang tuh era yang beda. Kita punya gaya hidup yang sekarang berubah, culture yang mulai berubah karena kita sudah tanpa batas ya karena globalisasi. Kalau saya pesan kepada anak-anak semua, yuk bekali dirimu dengan kompetensi yang terus kalian yang jadi passionnya kalian itu dikuatkan, kemudian terus digali terus, dan supaya kalian punya punya keunggulan ya, punya keunggulan yang itu harus dilakukan untuk supaya kalian bisa mendapatkan prestasi-prestasi, karena semakin ke depan kompetisi
dari sumber daya manusia ini semakin kuat, semakin bersaing. Banyak sekali anak-anak yang sudah boleh mempersiapkan sejak dini. Maka jangan sampai ketinggalan, terus bekali sendiri dari dirimu sendiri dengan ilmu dan skill yang kalian kuasai, yang kalian sukai gitu. Didalemin gitu ya, jadikan keunggulan. Amin. Ya, pengetahuan dan keterampilan itu utama memang yang sekarang digali sama semester Prokerto Bunda. Salam-salam sekarang masuknya Bunda. Salam-salam kepada kepala sekolah atau mungkin teman-teman di seangkatan Bunda, atau mungkin hal yang ingin disampaikan sama Bunda terakhir. Bukan pesan terakhir Bunda. Nanti kalau pesan terakhir bahaya. Jangan. Pesan terakhir untuk acara ini, harus ditambahin. Pesan saya pertama kepada anak-anakku di SMP Susteran, teman-temannya Kak Anes ini gitu ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Tadi terus Bunda pesan kalian harus tetap belajar, jangan sampai kalian berhenti belajar, karena setua Bunda pun ya terus belajar ya, karena belajar tidak berhenti di usia kapanpun, tapi karena semua selalu bertumbuh, ilmu dan skill selalu berkembang, itu yang harus terus kalian ikutin dengan semangat ya. Itu yang buat anak-anakku. Kemudian buat teman-teman saya nih yang di angkatan 77 ya, teman-teman saya yang juga membentuk diri saya menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih berprestasi, itu adalah inspirasi dari teman-teman saya ya. Saya sebutin ada Noni, ada Lili, ada Andri, banyak lah ya yang ada pun banyak sekali yang kami masih berkomunikasi lewat sosmed maupun lewat di WA group ya. Jadi kami terus menunjukkan persahabatan ini terus mudah-mudahan langgeng ya. Amin. Semoga teman-temanku semua di angkatan 77 selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan tentunya buat guru-guru yang ada di Susteran nih, kelihatannya saya kemarin lihat sana kan guru-gurunya muda-muda ya Pak Bowo ya. Benar Bunda, termasuk saya muda. Iya, Pak Bowo paling muda deh kayaknya. Enggak, meskipun mukanya tua ya. Mudah-mudahan semakin diberkati untuk Amin. mengajarkan atau mendidik anak-anak ini jadi manusia unggul ya di masa depan. Semua sehat, walafiat, salam terutama buat ibu kepala sekolah yang selalu cantik gitu ya. Wah, Ibu Lucy ya Bunda ya. Terima kasih. Semoga telah bisa membawa Susteran menjadi semakin keren lah di mata anak-anak ya. Siap. Dan Pak Kanes juga salam buat Bunda, buat kamu ya, Kanes, tetap semangat, semoga Kanes menjadi manusia yang luar biasa. Amin. Di masa depan, sukses selalu buat kamu ya. Terima kasih Bunda Siska, luar biasa atas perjumpaan podcast ini. Yes, nah, boleh nggak kasih satu kalimat pendek penutup aja? Boleh, silakan Bunda. Apapun yang kamu lakukan harus selalu God center, itu aja. Kamu lakukan always God center, ya. Jangan tinggalkan karena itulah yang membantu kita untuk mencapai benar sekali. Okay. Siap, terima kasih Bunda Siska. Baik sahabat siswa, baik sahabat siswa dimanapun Anda berada, dan para orang tua siswa SMP Prokerto dan calon siswa SMP Prokerto, itulah Mida pada kesempatan kali ini ya. Kita mengundang alumni angkatan 77 Bunda Francisca Diwati sebagai salah satu alumni SMP Prokerto yang sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan. Terima kasih Bu Siska. Dan terima kasih luar biasa untuk terima kasih Bunda Siska. Semoga Bunda Siska jadi amin. Semoga Bunda Siska jadi manusia yang luar biasa, berguna bagi nusa dan bangsa, terutama buat keluarga. Amin. Ya. Thank you so much. Dadah. Bunda Siska. Bye. Bye.